Ini lagi hot news banget terkait Paula melapor ke KAE. Sudah tepatkah menurut Abang sebagai praktisi hukum terkait dia ada omongan hakim yang ngomong ke publis kalau dia ada perselingkuhan dan ada penyakit? Oke, jadi pertama-tama saya berbicara dari sini sebagai praktisi hukum dan juga Dewan Etik Perlindungan Perempuan dan Anak. Di sini saya mau sampaikan bahwa langkah yang diambil oleh Paula melaporkan para hakim di Komisi Yudisial itu adalah hal yang sangat tepat. Soal nanti pembuktian apakah melanggar kode etik atau tidak, itu dalam proses ya. Karena di dalam fungsi Komisi Yudisial itu kan menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Dan di sini juga akan mengusulkan adanya kode etik atau pedoman perilaku hakim bersama Mahkamah Agung, ya kan, menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat dan perilaku hakim. Dan juga di sini saya mau sampaikan bahwa apakah itu melanggar kode etik atau tidak, itu nanti dalam berproses. Tapi mungkin saja di dalam penyampaian kepada publik, ya, ini kan harusnya kasus perceraian itu kan kasus sidangnya kan sidang tertutup ya. Karena kalau itu disampaikan kepada publik, saya nggak paham apakah dalam kode etik hakim nanti dalam berproses nanti apakah itu melanggar atau tidak. Tapi kalau secara kebiasaan saya di dalam kasus perceraian biasanya kasus-kasus perceraian itu jarang diumbar atau disampaikan secara vulgar kepada publik karena menjaga kedua belah pihak, termasuk menjaga anak, apalagi nanti jejak digital itu akan merusak mental, bahkan juga bisa mempengaruhi psikologi anak. Berarti kan ada pelanggaran dari seorang hakim, Bang, terus ada kesalahan dari hakim sendiri, Kak. Kalau soal pelanggaran kesalahan kita tidak bisa katakan pelanggaran atau kesalahan karena kan baru dilaporin. Apakah nanti berproses, apakah nanti ada putusan bahwa itu melanggar atau tidak, nah, itu kan tergantung dari proses daripada Komisi Yudisial yang memang tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan proses kode etik tersebut. Bang, tapi selama ini kan baru kali ini ibaratnya kan materi persidangan diungkap oleh seorang hakim ke Ya, publik. mungkin Sedang karena, perceraian lagi ya, ya. mungkin karena kedua belah pihak ini kan public figure ya. Tetapi kita kembali ke pokok persoalan ini kan kasusnya bukan kasus publik, tapi kasus privat, ya. Yang dimana kalau kasus privat memang dalam proses sidang aja itu tertutup karena menjaga privasi masing-masing. Apalagi mereka dua juga punya anak yang masih di bawah umur. Yang kita jaga adalah psikologi anak, mental anak untuk masa depannya dia. Karena kan jejak digital itu kan tidak bisa kita hindari gitu loh. Makanya saran saya hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu diumbar ke publik. Ya, apalagi sudah menyangkut hal-hal yang sangat sensitif. Karena ini akan juga untuk Paula sendiri kan juga mendapat predikat buruk di publik dan anak juga akan mendapatkan jejak digital yang buruk. Gitu. Bang, bagi masyarakat awam atau netizen, content of court itu seperti apa sih, Bang? Kalau Abang boleh bisa jelaskan sebagai praktisi hukum. Ya, artinya kalau content of court ada sesuatu yang tidak boleh dipublikasikan ya. Harusnya kita kembali ke persoalan pokok. Karena ini kan gugatan terkait dengan perceraian. Di dalam gugatan perceraian pasti ada 3 hal. Soal status hukum kedua belah pihak, soal hak asuh anak, soal terkait dengan harta gono gini mereka. Apakah ada perjanjian harta gono gini sebelumnya, ataukah hak anak memang ada kesepakatan ke siapa yang merawat atau memang harus melalui putusan pengadilan gitu. Bang, sebenarnya undang-undang perzinahan ya, kalau kita kan perzinahan bukan perselingkuhan ya, disebut perzinahan itu dulu kan katanya kalau dalam satu kamar cewek dan cowok yang sudah beristri atau bersuami itu akan kena undang perzinahan. Nah, kalau sekarang itu lebih ke mana sih, Bang? Kan kalau kabarnya Sebenarnya orang dikatakan berzina itu kalau memang seorang perempuan dan seorang laki-laki yang salah satunya beristri atau bersuami, atau kedua belah pihak satu punya istri satu punya suami berada di satu ruangan, di dalam ruangan tersebut, di dalam kamar misalnya, itu apakah kamar itu tertutup atau terbuka kedua pihak ya, tanpa izin dari suami dan istri masing-masing, itu juga bisa dikatakan perzinahan. Walaupun perzinahan itu harus dibuktikan apakah perzinahan tersebut memang sudah ada hubungan badan atau tidak. Itu kan di dalam tes lab ya, laboratorium. Karena bagaimana membuktikan perzinahan? Karena tidak mungkin ada saksi yang melihat perzinahan itu terjadi, kan begitu. Karena di dalam satu ruangan tidak mungkin ada saksi kecuali memang ada bukti petunjuk seperti CCTV dan lain sebagainya gitu.
Dan itu yang membuat Bang, kuasa hukum dari Paula dan kuasa hukum dari Baim berdebat di acara salah satu stasiun TV yang bilang ini nggak ada persinggungan, ini nggak persinggungan, karena kan di dalam kamar ada kata si Paula, ada mbak yang lewat, ada karyawan yang lewat dan sebagainya. Dan Bang Fahmi bilang itu sudah termasuk berzina karena sudah di dalam beberapa kali gitu. Ya, kalau saya sih tidak langsung menjadi kuasa hukumnya. Saya berbicara dari sisi praktisi. Artinya kalau dalam kasus-kasus perceraian itu kan pasti ada hal yang menjadi alasan orang mau bercerai. Toh kalau memang di dalam gugatan itu ada bahasa perzinahan dan lain sebagainya, lalu siapa orang ketiga tersebut yang berhubungan atau berzina tersebut? Apakah dipanggil oleh pihak pengadilan hadir memberikan keterangan bahwa dia melakukan perzinahan atau tidak? Karena kita tidak bisa sepihak, harus kedua belah pihak ditanyakan. Apakah ada pengakuan dari kedua belah pihak bahwa melakukan perzinahan itu? Yang kedua lagi, apakah di dalam tes lab bahwa benar ada terjadi persetubuhan itu atau tidak? Kita tidak bisa main-main, tapi kita harus lihat dari pertimbangan hakim. Apakah dalam putusan atau amar putusan tersebut ada tulisan bahwa benar terjadinya perzinahan atau tidak? Karena putusan pengadilan itu kan undang-undang. Siapapun di Republik ini ketika diputuskan bahwa amarnya seperti, oh ini telah terjadi, dinyatakan bersalah, artinya kita sebagai warga negara harus menjalankan itu. Tapi kan waktu belum 14 hari, artinya belum ingkrah. Ibu Paula bisa melakukan upaya hukum lagi terkait dengan kasasi, mungkin terkait dengan banding dan lain sebagainya, itu hak daripada pihak tergugat. Bang, ada lagi hot news, bocor rekaman percakapan Baim dan Paula sebelum bercerai di Lambe itu. Nah, maksudnya gimana nih? Di Lambe, di sosmed ya. Ya sebenarnya kalau percakapan kedua belah pihak itu kan harusnya yang namanya rekaman suara itu kan harus sepengetahuan si terekamnya dan harus diizinkan. Dan kalau memang posisinya tidak diizinkan atau sembunyi-sembunyi lalu diupload ke media sosial dan merugikan salah satu pihak, itu bisa diambil laporan, bisa diambil langkah hukum, bisa dilaporkan itu. Ancaman hukumnya cukup berat itu. Dan di situ di rekaman Paula seperti tersudutkan tapi tidak mengakui kalau dia berselingkuh. Ya justru itu, makanya kalau apapun tersudutkan atau tidak, tapi kan namanya rekaman itu harus seizin daripada kedua belah pihak. Artinya yang merekam dan direkam terus sama-sama setuju. Dan yang kedua, kalau diupload ke media sosial atau ke siapa manapun, itu juga harus persetujuan dari kedua belah pihak. Karena kalau ada konten-konten sensitif, itu kan bisa menimbulkan kerugian dari pihak yang dirugikan, dan itu ada undang-undangnya itu. Bang, berarti Paula bisa berhak dong menuntut Baim atau dari pihak Baim atau siapa yang siapa yang menyebarkan itu kan harus cek dong, yang merekam siapa, yang menyebarkan siapa. Makanya lebih baik dilaporkan pihak kepolisian supaya polisi yang akan melakukan investigasi. Yang merekam siapa, seizin siapa, yang mengupload siapa, seizin siapa. Kan ini kan tidak bisa personal menyelidiki itu ranahnya aparat penegak hukum. Bang, sedikit selain melapor ke Kaya, Paula juga seharusnya melapor ke Komnas Perempuan ya Bang, yang bisa bilang gitu, karena untuk ibaratnya membackup dia kan sebagai seorang perempuan yang sudah ibaratnya sudah dijatuhkan namanya. Ya sebenarnya mungkin ya, karena harusnya di dalam undang-undang perkawinan, apalagi kasus ini terkait dengan masalah privat ya, privat law, sehingga harusnya tidak diumbar ya kekurangan masing-masing pasangan ke publik, apalagi mereka punya anak, yang dijaga mental, yang dijaga psikis anak tersebut ke depan, apalagi anak masih di bawah umur. Yang kedua, bahwa karena Paula adalah seorang perempuan, memang harus minta perlindungan kayak Komisi DPR RI, ke Komnas Perempuan, ke Komisi Hak Asasi Manusia, karena ini kan sudah jelas-jelas ada dugaan ya menjatuhkan harkat dan martabat seorang perempuan itu.